Good morning, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan Anda semua dalam kondisi sehat, tanpa kurang suatu apapun bersama dengan keluarga. Hari ini kita kembali bertemu di dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan topik hari ini seperti yang sudah Anda lihat di judul, yaitu jangan sekali-kali melanggar 3 aturan dasar dalam berbahasa Inggris. Apa sih 3 aturan dasar itu dalam berbahasa Inggris? Ya, ini yang memang harus kita lakukan. Memang sih sebetulnya kalau menurut Anda pribadi atau orang-orang yang pernah saya katakan soal ini ya, mereka kadang-kadang bilang, ini bukan aturan dasar gitu ya. Tapi dalam kehidupan berbahasa Inggris ya, yang sudah saya jalani selama bertahun-tahun, sudah kurang lebih 20 tahun saya mengajar bahasa Inggris ya, baik di sekolah maupun di dalam kursus atau les privat. 3 aturan dasar ini memang sering digunakan di dalam segala aspek dan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ini layak untuk kita simak ya, layak untuk kita cerna, layak untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja ya. Apa saja aturan dasar, 3 aturan dasar dalam bahasa Inggris ya. Jadi 3 aturan dasar ini yaitu, yang pertama yaitu aturan dasar pertama, yaitu gunakan bentuk waktu yang sesuai dalam kalimat. Nah, ini bentuk waktu sesuai dalam kalimat. Mungkin Anda berpikir bahwa agak ribet misalnya. Mungkin kalau misalnya Anda pernah belajar bahasa Inggris, mungkin Anda tahu yang maksudnya bentuk waktu atau tenses dalam hal ini memang tidak sama dengan dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya kalau contohnya langsung dalam contoh saja, ada kalimat seperti ini: saya pergi ke Balikpapan kemarin, saya sedang pergi ke Balikpapan sekarang, dan saya akan pergi ke Balikpapan besok. Nah, 3 kalimat ini menggunakan kata-kata yang sebetulnya sama ya. Saya pergi ke Balikpapan, ya kan? Saya pergi ke Balikpapan, intinya itu ya. Meskipun kalimat keduanya ada sedang dan kalimat ketiganya ada akan, dan yang bentuk waktunya juga kemarin, sekarang, besok berbeda. Tapi pada intinya dasarnya saya pergi ke Balikpapan adalah kata-kata dasarnya, kata-kata inti daripada kalimat, setiap 3 kalimat ini. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris, kata kerjanya, dalam hal ini kata kerjanya pergi ya, pergi ini sangat berbeda jauh. Nah, coba kita bandingkan. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, I went to Balikpapan yesterday, I am going to Balikpapan now, I will go to Balikpapan tomorrow. Nah, ini Anda lihat sendiri ya. Jadi perbandingannya antara Indonesia dan Inggris sangat berbeda 180 derajat. Jadi sangat berbeda jauh. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui, memang dalam percakapan tidak masalah. Jadi misalnya kalau dalam percakapan, katakanlah seperti ini ya, I go to Balikpapan yesterday, misalnya seperti itu. Memang sih asal yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita bisa mengerti apa maksudnya. Oh, berarti Anda pergi ke Balikpapan kemarin ya. Meskipun Anda mengatakan I go to Balikpapan yesterday, tidak masalah. Tapi kalau dalam segi tulisan, itu keliru ya. Secara tata bahasa itu tidak benar, sehingga harus menuliskannya dengan tepat. Nah, itu makanya perlu adanya bentuk waktu yang sesuai dalam kalimatnya. Nah, ini memang ada cukup banyak ya, cukup banyak sebetulnya, 16 tenses dalam bahasa Inggris yang harus diketahui. Tapi sebetulnya kalau dikurang-kurangi lagi ya, seandainya kita kurang-kurangi lagi, sebenarnya cuma ada 12 tenses saja. Cukup saja dengan 12 tenses Anda bisa gunakan dalam keperluan sehari-hari. Yang penting ada unsur past, bentuk lampaunya, present, bentuk saat ini atau terkini atau sekarang, dan bentuk future, yaitu yang akan datang. 3 unsur ini sebenarnya sudah mewakili daripada 12 tadi. Tapi kalau untuk orang awam, kayaknya kebanyakan deh 12. Ada teman saya mengatakan begitu, 12 terlalu banyak nih, 12 tenses. Ya, mungkin saya kurang-kurangi lagi, saya diskon. 4 tenses aja untuk orang awam. Itu sudah cukup. Ya, dalam hal ini, dalam hal berbicara dan mungkin sedikit menulis ya, mungkin bagi karyawan, mungkin yang membutuhkan
tulis menulis atau surat menyurat dalam bahasa Inggris, ya ini 4 tenses ini sudah cukup. Yaitu simple past tense, jadi bentuk waktu yang lampau. Simple present tense, jadi menyatakan kegiatan atau kejadian yang sering diulang-ulang. Present continuous tense, yaitu menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung pada saat dibicarakan. Dan simple future tense, jadi untuk menyatakan kegiatan yang akan terjadi atau dilakukan di waktu yang akan datang. Nah, 4 ini sudah cukup untuk orang awam ya, mungkin untuk saat pertama sebetulnya. Kalau menurut saya sih untuk saat pertama, atau mungkin yang tidak terlalu serius untuk belajar bahasa Inggris secara mendalam. Tapi bagi Anda yang ingin belajar secara mendalam, ya Anda harus mempelajari dengan lengkap ya, 12 tenses. Apalagi kalau guru ya, kalau guru instruktur bahasa Inggris ya harus 16 tenses itu harus dikuasai. Nah, caranya sekarang ya, untungnya kita sekarang berada di dalam era teknologi informasi yang sudah luas ya, cakupannya bisa kemana saja, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dari negara mana saja. Oleh karena itu kita bisa belajar dari buku ya, mungkin yang kalau untuk manualnya buku ya, buku-buku tata bahasa atau grammar yang bisa Anda temui di toko buku, atau mungkin Anda bisa membeli secara online lewat berbagai toko buku online misalnya, atau bisa juga Anda belajar dari media-media online seperti dari YouTube atau dari Google. Anda bisa mencari di beberapa website tentang ini, tentang bentuk waktu ini ya. Sudah banyak sebenarnya di YouTube, di Google, beberapa blog atau situs sudah banyak yang membahas soal bentuk waktu ini. Jadi Anda bisa mendapatkannya secara, bisa dikatakan secara gratis ya, karena Anda modalnya cuma kuota internet saja. Oke, jadi aturan dasar pertama ini, gunakan bentuk waktu yang sesuai dalam kalimat, itu harus kita terapkan ya, khususnya dalam menulis khususnya. Oke, kita berlanjut ke aturan dasar kedua. Apa aturan dasar keduanya? Yaitu hukum MD harus ditegakkan. Apa hukum MD ini? Wah, ini kayak hukum ya, sebetulnya tidak ya, ini sebenarnya kayak seperti bicara masalah fakultas hukum, sebenarnya bukan. Ini ya seperti bahasa itu memang mempunyai aturan-aturan juga. Aturan tadi yang pertama kan masalah bentuk waktu itu aturan ya, hukum juga. Nah, ini hukumnya adalah MD. MD ini mungkin bagi Anda yang pernah belajar bahasa, terutama bahasa Inggris, pasti tahu ya. Jadi MD itu M artinya menerangkan, D diterangkan. Nah, itu adalah hukum yang berlaku di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia itu terbalik. Jadi hukumnya adalah hukum DM, yaitu diterangkan dulu, kemudian baru menerangkan. Nah, ini mungkin langsung contoh saja ya. Apa sih hukum MD ini maksudnya? Tapi ini kita bahas dulu mungkin hukum DM-nya dulu. Jadi dari hukum bahasa Indonesianya. Contohnya, ada buku biru, mobil mahal, dan gadis cantik. Nah, buku biru. Buku itu adalah diterangkan, yaitu benda yang diterangkan, dan biru adalah kata sifat yang menerangkan kata sebelumnya, yaitu buku tadi. Begitu juga dengan mobil mahal. Mobil diterangkan, mahal menerangkan. Maksudnya mobil itu adalah kata yang diterangkan, dan mahal itu adalah kata sifat yang menerangkan kata benda sebelumnya ya, yaitu mobil tadi. Maksudnya mahal ini menerangkan mengenai harga daripada mobil yang disebutkan terdahulu. Begitu juga dengan kata gadis cantik. Gadis cantik, gadis yaitu diterangkan mengenai sosok seseorang, dan cantik yaitu menerangkan bisa dikatakan ya secara fisik ya, secara fisik gadis tersebut ya, entah rupawan dari segi wajah atau yang lain-lain, atau mungkin dari segi karakternya juga bisa. Nah, jadi itu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita membalik, ibaratnya kita menyebutkan dulu yang kata yang menerangkan, yaitu M tadi, yaitu baru setelahnya baru kata yang diterangkan, yaitu D. Jadi misalnya tadi kalau tadi buku biru dalam bahasa Inggris jadinya blue book ya, blue-nya jadi menerangkan, kata sifat yang menerangkan, book adalah kata benda yang diterangkan. Begitu juga dengan mobil mahal, jadinya menjadi expensive car. Jadi expensive adalah kata sifat yang menerangkan,
dan car adalah kata benda yang diterangkan. Dan yang terakhir adalah gadis cantik, yaitu beautiful girl. Jadi beautiful adalah kata sifat yang menerangkan, dan girl adalah kata benda yang diterangkan atau sosok yang diterangkan. Nah, ini kadang-kadang masih, ya dulu saya masih ingat juga ya, beberapa murid saya suka terbalik. Jadi dibilangnya buku biru, book blue, terus mobil mahal jadi car expensive. Begitu juga dengan gadis cantik disebutnya girl beautiful. Kalau seandainya seperti tadi saya bilang di awal tadi ya, di aturan dasar pertama, kalau dalam percakapan memang tidak masalah, tapi itu akan menjadi masalah kalau kita tuliskan. Nah itu, jadi sedapat mungkin kita harus menuliskan dengan tepat. Hukum MD ini harus ditegakkan ya, dan ini memang dalam kehidupan sehari-hari pasti kita berhubungan dengan ini ya kan. Misalnya bukunya warnanya apa ya, mungkin warnanya coklat atau warnanya putih, kita kan harus menyebutkan dengan benar ya, menyebutkan juga harus dengan benar sebenarnya. Jadi bukan misalnya book white, misalnya buku putih ya book white, memang sih orang akan mengerti, tapi memang alangkah baiknya kalau kita menyebutkannya dengan tepat. Jadi white book, buku putih gitu ya, white book ya. Jadi itu kesannya juga kita menuruti aturannya ya, aturan dari berbahasa Inggris itu sendiri. Jadi jangan sampai terkesan bahwa, apalagi kalau Anda sebagai karyawan ya, karyawan di suatu perusahaan asing ya, atau perusahaan multinasional misalnya. Nah, Anda mengatakan tadi buku biru misalnya book blue, jadi terkesan Anda tidak menguasai bahasa Inggris. Dari segi aturan dasar ini aturan dasar, bisa dikatakan aturannya sangat sederhana dalam berbahasa Inggris. Jadi ini perlu dikuasai, terutama bagi karyawan juga ya, karyawan dan mahasiswa yang akan mengambil jenjang ya, paling tidak mungkin ya, kalau S1 sudah, S2, S3 ya jangan seperti ini. Ya, misalnya jangan seperti misalnya kayak tadi book blue, itu ya, buku biru, book blue, itu sangat-sangat bisa dikatakan memprihatinkan ya untuk kategori itu. Jadi aturan ini harus, hukum MD ini harus ditegakkan ya, demi pemahaman yang benar ya itu. Oke, ini langsung aja ya, langsung aturan dasar ketiga ya. Apa aturan dasar ketiga? Nah, ini adalah menyebutkan jam harus sesuai dengan gayanya ya, menyebutkan jam harus sesuai dengan gayanya. Jadi ini dalam hal ini ada dua gaya dalam menyebutkan jam ya, tapi ini bukan gaya dalam berenang ya, maksudnya ini gaya dalam menyebutkan jam. Jadi ada British English ya, jadi maksudnya ini gaya bahasa Inggris dari negara Inggrisnya sendiri, dan yang kedua adalah American English, jadi gaya berbahasa Inggris yang biasanya digunakan di negara Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya, sudah saya paparkan, sudah saya ulas di video terdahulu, yaitu judulnya setengah yang selalu menjadi masalah. Mungkin ya saya tidak akan bahas di sini lebih lanjut ya, karena Anda akan bisa lihat sendiri penjelasannya di video tersebut. Nah, mungkin sedikit contoh saja ya, misalnya kalau dalam bahasa Inggris, British English maksudnya, gaya British English biasanya menyebutkan menitnya dulu baru jamnya. Misalnya contoh, kalau jam 7.15 ya, jam 7.15 misalnya dia bilangnya it is a quarter past 7, it is a quarter past 7, itu jam 7.15. Jadi ya disebutkan menitnya dulu baru jamnya. Tapi kalau dalam British English disebutkannya seperti kita juga, disebutkannya jamnya dulu baru menitnya. Misalnya it is 7:15, jam 7:15 menit. Nah, ini untuk lebih lanjutnya Anda bisa membaca atau menonton ya. Kalau membaca memang bisa juga di tulisan saya di Kompasiana dengan judul setengah yang selalu menjadi masalah. Bisa Anda ketik di Google, nanti akan muncul hasilnya, link tautan dari tulisan saya di Kompasiana, dan Anda juga bisa menontonnya di setengah yang selalu menjadi masalah yang ada di akun channel bahasa Inggris saya ini. Nah, oke, itu saja. Jadi saya tidak perpanjang lebih jauh, soalnya kalau dijelaskan lebih jauh lagi akan panjang ya. Dan itu akan ibaratnya mungkin Anda yang sudah menonton sebelumnya akan bosan. Jadi
cukup sampai di aturan dasar 3 ini menyebutkan jam harus sesuai dengan gayanya. Jadi karena kita memang kan di dunia ya, entah itu di bagian manapun, kita perlu tahu jam ya, waktu kapan kita melakukan ini dan ini ya, sehingga menyebutkan jam itu bukan sesuatu yang aneh lagi ya. Menyebutkan atau menanyakan jam itu adalah hal yang lumrah. Jadi memang harus tepat. Oke, mungkin itu saja sedikit ulasan singkat ya. Karena memang cuma 3 nih ya. Maksudnya masih ada lagi yang lain. Cuma memang cukup 3 dulu di awal karena memang ini khusus saya peruntukkan juga untuk bagi Anda yang mungkin masih pemula dalam belajar bahasa Inggris, atau mungkin Anda sudah bertahun-tahun sejak SD sampai SMA, lulus SMA, Anda sudah belajar bahasa Inggris selama kurang lebih 12 tahun ya. Tapi bahasa Inggris kok susah ya untuk dipraktekkan. Jadi memang ini sekedar masukan buat saya. Jadi jangan sekali-kali melanggar 3 aturan dasar dalam berbahasa Inggris, dengan tujuan memang ini untuk di awal saja, nanti untuk selanjutnya Anda bisa lebih gali lagi ya kemampuannya. Jadi 3 aturan dasar dalam bahasa Inggris, yaitu aturan dasar pertama ya, gunakan bentuk waktu yang sesuai dalam kalimat. Jadi memang kapan menyebutkan dalam bentuk waktu kalimat kegiatan yang terjadi di waktu lampau, atau mungkin misalnya kemarin, kapan sekarang, atau sehari-hari misalnya, atau yang sering dilakukan, atau kegiatan yang akan terjadi atau direncanakan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, itu perlu tenses atau bentuk waktu yang sesuai dengan apa yang ingin kita ucapkan. Nah, itu jadi jangan sampai terbalik-balik ya. Dan aturan dasar kedua itu hukum MD harus ditegakkan. Jadi ini dalam hal ini ya, penggunaan menerangkan, diterangkan, kata benda dan kata sifat itu harus jelas posisinya, jangan sampai tertukar, terutama dalam menulis ya. Dan aturan dasar ketiga, menyebutkan jam harus sesuai dengan gayanya. Jadi gaya apakah menggunakan British English atau American English itu tergantung kita sendiri sebetulnya ya. Saya sih tidak mengatakan bahwa American English lebih bagus dari British English, begitu juga sebaliknya British English lebih bagus daripada American English, tidak. Meskipun memang di Indonesia kebanyakan kalau dalam buku-buku pelajaran di sekolah ya, kebanyakan memang lebih menekankan pada British English ya. Mungkin tegasnya karena memang British English adalah negara di mana bahasa itu berasal ya, negara di mana bahasa Inggris itu berasal. Memang tidak masalah juga, tapi memang kita juga harus perlu tahu. Kalau saya bilang sih, kita perlu tahu dua-duanya. American English pun kita perlu tahu, supaya dengan begitu kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih juga, itu tergantung kita sendiri. Kita memilih British English ya silahkan, memilih British American English juga silahkan. Jadi harus sesuai dengan gayanya ya. Jadi itu terserah pada Anda sendiri. Oke, mungkin itu saja ya, sedikit bisa dikatakan masukan dari saya untuk Anda semua, dan kiranya bisa bermanfaat. Dan kalau seandainya Anda tertarik untuk membacanya ya, tulisan ini dalam bentuk tertulis, Anda bisa menuju ke Google dan Anda bisa ketikkan jangan sekali-kali melanggar 3 aturan dasar dalam berbahasa Inggris. Nanti akan muncul di Google tersebut ya link dari artikel saya di Kompasiana. Atau bisa juga Anda ke Kompasiana ya dengan mengetikkan www.kompasiana.com/Hamdiel Anton, dan Anda akan langsung menuju ke linknya ya, ke Kompasiana saya, dan Anda bisa mencarinya di bagian kategori humaniora, khususnya di bahasa dan edukasi, atau bisa juga di ruang kelas untuk membaca artikel-artikel saya yang lain. Oke, itu saja, sekian dari saya, kiranya bermanfaat, dan tetap semangat dalam berbahasa Inggris, dan bisa menunjang, baik mungkin Anda sebagai pelajar atau mahasiswa, atau sebagai karyawan, supaya bisa meningkatkan lagi kemampuan berbahasa Inggrisnya. Okay, thank you very much for your attention. See you later. Goodbye.